Tiger Parenting atau Tiger Mom. Apa sih itu? Abinaya, bantu Bunda. Halo Bunda, kembali lagi bersama Abidaya Bantu Bunda. Kali ini Ibu Bika akan membahas tentang Tiger Mom, yang biasa disebut juga Tiger Parenting. Apa itu? Oke, sekilas. Sebetulnya Tiger Mom ini istilah yang ada di bukunya Ami Chua yang dia tulis dari pengalamannya dia sebagai seorang Tiger Mom. Dia menerapkan pola asuh Tiger Mom pada anak-anaknya. Berdasarkan dari buku tersebut, istilah Tiger Mom sendiri itu artinya adalah pola asuh yang menerapkan aturan yang ketat dan cukup keras untuk anak-anaknya. Dan menurut Ami Chua ini, pola asuh Tiger Mom ini bisa membuat anaknya untuk termotivasi ya untuk mencapai kesuksesan, terutama di bidang pendidikan ya, berprestasi di bidang pendidikan dan kehidupan bermusiknya. Tapi ingat ya Bunda, hampir semua pola asuh pasti ada dampak psikologisnya untuk anak. Nah, dampak psikologis dari pola asuh Tiger Mom ini berdasarkan dari artikel di bestmom.id ada 5 dampak psikologis pada anak saat kita menerapkan pola asuh Tiger Mom ini. Yang pertama, memotivasi anak untuk mencapai meningkatkan motivasi anak untuk mencapai sebuah prestasi. Biasanya orang tua dengan pola asuh Tiger Mom ini akan memberikan les privat atau les tambahan ya untuk meningkatkan potensi anak, untuk mencari menggali lebih dalam potensinya anaknya seperti apa dan mencapai prestasi dalam sebuah bidang ya, sesuai dengan potensi anak. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan kepada orang tua. Tentunya pasti ya ini karena dalam penerapan pola asuh Tiger Mom ini ada aturan-aturan yang harus dijalankan oleh anak ya. Biasanya aturan-aturan itu akan membuat anak jadi lebih patuh kepada orang tua. Yang ketiga, pola asuh ini juga bisa menyebabkan anak mengalami tekanan psikologis ya. Menyebabkan tekanan psikologis seperti apa maksudnya? Maksudnya anak kita itu bukan robot. Jadi mereka tidak selalu bisa mengikuti ekspektasi kita ya. Jadi perlu diingat itu. Anak-anak itu bukan robot yang bisa diatur harus sesuai seperti ini gitu ya. Ingat bahwa mereka juga manusia, memiliki hati, memiliki perasaan ya, dan butuh yang namanya kesenangan atau waktu untuk istirahat mungkin ya. Boleh tegas, tapi ingat anak bukan robot yang harus selalu mengikuti ekspektasi dari orang tua. Yang keempat, membuat anak menjadi lebih perfeksionis. Ya pasti ini pasti muncul karena anak akan menjadi lebih fokus, lebih kaku mungkin ya. Jadi sesuai dengan aturan, kalau harusnya A ya, kalau B ya B. Jadi dia benar-benar patuh dengan aturan dan saat ditemukan atau harus fleksibel ya agak kurang pas ya. Jadi mungkin kalau terlalu perfeksionis juga nanti jatuhnya akan menjadi lebih kecewa. Jadi yang perlu diantisipasi dari pola asuh Tiger Mom ini, bantu anak untuk menerima menerima kekurangan atau menerima kekecewaan gitu ya, supaya anak juga nggak yang terlalu mendalami kekecewaannya atau saat dia gagal untuk bisa perfect gitu ya. Ngerti lah ya Bunda maksudnya. Yang kelima, nah ini mulai bahaya nih. Kadang pola asuh dengan Tiger Mom ini juga mengurangi rasa empati antara orang tua dengan anak, atau antara anak dengan orang tua juga bisa ya, mengurangi rasa empati antara orang tua pada anak atau anak pada orang tua. Contohnya seperti apa? Saat kita memberikan hukuman ya, kadang anak juga merasa kayak, aduh kok aku dihukum terus ya, aku jadi kayak gimana ya, orang tua aku jadi nggak sayang sama aku, mungkin seperti itu. Atau lebih ke
kita sebagai orang tua yang hanya memandang prestasi anak, misalnya nilai kamu kok hari ini nggak sesuai dengan apa yang maksudnya nggak A ya, misalnya dapatnya amin gitu ya. Wah, kamu harus belajar lebih keras gini-gini dengan aturan yang tambah diperketat gitu ya. Jadi anak merasa kayak aduh gimana sih, aku sudah berusaha dengan melakukan prosesnya. Tapi kadang orang tua tidak melihat prosesnya dari Tiger Mom ini. Yang melihat hasilnya saja. Ya bisa apa enggak nih, nilainya bisa dapat A apa tidak, seperti itu. Nah, kembali lagi ya Bunda, dari segala pola asuh yang ada ya, kembali lagi kita melihat bagaimana orang tua juga bisa mengambil keputusan memberikan pola asuh seperti apa. Kembali lagi pada karakter anak, karena setiap anak itu pasti berbeda dan unik. Nah, itu tadi pola asuh dari Tiger Mom. Semoga videonya bisa bermanfaat dan juga bisa paham nih, apa sih Tiger Mom ya? Apa sih yang harus diantisipasi saat kita memberikan atau menjadi seorang Tiger Mom ya? Oke Bunda? Begitulah penjelasan Ibu Pika tentang Tiger Mom. Semoga para Bunda mengerti ya. Dan semoga videonya bermanfaat. Selalu ingat untuk subscribe, like, share, komen, dan nonton. Oke? Sampai jumpa. Dadah.